Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Livia Nur Fitriani. NPM saya 1950386. Pada video ini, saya akan membahas mengenai orkestrasi puisi. Selamat menyaksikan. Menurut KBBI, orkestrasi adalah seni mengolah karya musik sehingga dapat dimainkan oleh orkes. Misalnya, musik untuk piano diubah untuk orkes instrumentasi. Menurut Slamet Muljana, orkestrasi puisi adalah bunyi musik dalam puisi. Pada dasarnya, aspek orkestrasi merupakan salah satu unsur yang dapat dimanfaatkan untuk memperdalam arti, memperjelas tanggapan, memperdalam perasaan, dan merangsang tumbuhnya respon psikologis yang menimbulkan rasa dan suasana tertentu. Potensi demikian oleh para penyair aliran romantis yang timbul sekitar abad ke-18 di Eropa Barat digunakan dalam membangun sebuah puisi, yaitu lebih mengutamakan simbol bunyi daripada makna katanya. Dengan demikian, jelaslah sudah bahwa orkestrasi puisi ialah susunan bunyi yang indah dan dapat menimbulkan rasa, bayangan yang jelas, serta suasana khusus tertentu. Meskipun demikian, orkestrasi puisi tetap berbeda dengan musik, sebab bunyi kata tidak sanggup menjelmakan perasaan girang, sedih, gundah, murung sekuat musik. Bunyi kata hanya dapat digunakan untuk memberi sugesti tentang suasana riang dan sedih. Bunyi kata hanya dapat digunakan untuk memberikan sugesti tentang suasana riang dan sedih. Bunyi kata lepas dari artinya tidak dapat memberikan suasana sedih dan gembira seperti suara musik. Selanjutnya, bunyi dalam puisi. Bunyi dalam puisi menghasilkan rima dan ritme. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Pembicaraan tentang rima akan mencakup orkestrasi bunyi, simbol bunyi, kiasan suara, dan lambang rasa. Sedangkan ritme sangat berhubungan dengan bunyi dan juga berhubungan dengan pengulangan bunyi, kata, frasa, dan kalimat. Bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dalam puisi dimanfaatkan untuk peniruan bunyi onomatop, lambang bunyi, dan kiasan bunyi. Onomatope. Onomatope berarti tiruan terhadap bunyi-bunyi yang ada. Dalam puisi, peniruan bunyi memberikan saran tentang suara sebenarnya. Di samping itu, onomatope dipilih oleh penyair dengan harapan dapat memberikan suasana tertentu seperti yang diharapkan penyair. Efek yang dihasilkan onomatope akan kuat, terutama jika puisi tersebut dioralkan. Lalu ada lambang bunyi. Lambang bunyi ialah bunyi yang dihubungkan dengan suasana hati. Bunyi yang melambangkan sesuatu disebut klan simbolik. Suasana hati yang riang, senang dilukiskan dengan bunyi vokal I, AI, UI, bunyi konsonan K, P, T, S, dan F. Sedang diftong AI, AU, dan IA melambangkan suasana hati yang damai. Konsonan B, D, G, Z, V, W terasa berat, sedangkan bunyi vokal A, O, dan U terasa berat dan rendah, melambangkan perasaan sedih, gundah, murung, dan sebagainya. Di samping itu, bait-bait puisi yang mengandung bunyi I yang dominan, menurut Pradopo, memberikan suasana girang, kasih, ataupun kesucian. Demikian juga dengan bunyi A dan U yang dominan memberikan kesan suasana berat dan sedih. Kiasan bunyi dan rima. Kiasan bunyi adalah sesuatu tertentu yang dikiaskan dengan bunyi-bunyi tertentu atau bunyi-bunyi yang mirip dengan bunyi tiruan. Jika dalam onomatope dan lambang bunyi, antara bunyi dan acuannya memiliki hubungan yang mengacu secara langsung, pada kiasan bunyi,
Bunyi yang memiliki acuan langsung tersebut dikiaskan dengan bunyi lain yang mirip dengan bunyi tersebut untuk menggambarkan acuan yang sama. Pendek kata pada kiasan bunyi antara bunyi dan acuannya tidak memiliki hubungan langsung. Bentuk rima yang sering digunakan oleh penyair dalam membangun puisi ada bermacam-macam, yaitu aliterasi, asonansi, rima akhir. Apa sih aliterasi, asonansi, dan rima akhir? Aliterasi. Aliterasi ialah pengulangan bunyi-bunyi konsonan dari kata-kata yang berurutan. Aliterasi berfungsi mendekatkan kata-kata lepas dari hubungan semantik biasa. Selain itu, aliterasi menekankan struktur ritmik sebuah lirik dan memberikan tekanan tambahan pada kata-kata yang bersangkutan. Sedangkan asonansi ialah pengulangan bunyi vokal dalam kata. Asonansi bersama-sama dengan aliterasi sering dipergunakan dalam lambang bunyi dan digunakan untuk menimbulkan kesan dan bayangan tertentu. Selain itu, untuk kepentingan orkestrasi dan mempelancar ucapan. Rima akhir. Rima akhir ialah persamaan bunyi yang terdapat pada setiap akhir baris. Rima akhir ini dalam pengertian lama disebut sebagai sajak. Rima akhir akan memiliki nilai puitis jika di dalamnya memiliki daya yang kuat untuk menimbulkan pengertian atau suasana tertentu dan hakikat puisi. Persamaan bunyi pada akhir setiap baris yang memula pada setiap bait membantu mempertegas atau memperkuat susunan tematik sebuah puisi, di samping berfungsi untuk menghubungkan antar baris satu dengan baris satu yang lainnya. Selanjutnya, ada irama puisi. Dalam puisi, selain masalah orkestra puisi, kiasan bunyi, dan rima, masalah lain yang tak kalah penting dengan masalah-masalah yang telah dibicarakan sebelumnya, terutama menyangkut masalah bunyi, yaitu irama. Sebetulnya, irama dalam puisi hampir sama dengan irama dalam musik, karena keduanya ditentukan oleh ukuran waktu dan tempo. Perbedaannya, jika dalam musik ukuran tempo itu betul-betul bisa mandiri, dalam puisi ukuran tempo tergantung dari banyak bunyi suku kata baik pada kata, frase maupun kalimat dalam setiap baris. Dalam KBBI, irama diartikan sebagai alunan yang terjadi karena pengulangan dan pengertian kesatuan bunyi dalam arus panjang pendek bunyi. Sedangkan menurut Pradopo, secara umum irama sering disamakan dengan ritme dalam bahasa Inggris dan ritme dalam bahasa Prancis. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani reo, yang berarti gerakan air yang mengalir secara terus-menerus, tidak terputus-putus. Menurut Pradopo juga, ada dua macam bentuk irama, yaitu ritme dan metrum. Ritme adalah pengulangan bunyi, baik pada kata, frase, maupun kalimat yang teratur, terus-menerus, dan tidak putus-putus, bagaikan air yang mengalir terus-menerus. Ritme dibentuk dengan cara mempertentangkan atau mengganti bunyi tinggi rendah, panjang pendek, dan keras remah.